down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Asrolison Atong dengan NIM 2024720057. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Jadi baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga mempunyai definisi tersendiri, yaitu proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang bertanggung jawab, partisipatif, dan kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga berkaitan dengan pendapat dari Somantri tahun 2001, yang dimana menurut Somantri 2021, pendidikan kewarganegaraan adalah media untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, serta setia kepada ideologi negara dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu mata kuliah wajib? Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional Pasal 39. Di sini mengatakan bahwa di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Adapun juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 mengatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Artinya, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, partisipatif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa sangat penting belajar pendidikan kewarganegaraan? Karena tugas dasar dari pendidikan adalah menyiapkan generasi muda untuk mengembangkan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Adapun juga alasan utama pembentukan sistem pendidikan nasional adalah kebutuhan untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab. Dan juga pendidikan nasional pada dasarnya adalah pendidikan untuk membentuk warga negara, mulai dari karakter dan sikap bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun makna dari pendidikan kewarganegaraan menurut Solisin tahun 2000 mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara, yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan bernegara. Adapun menurut Sapria tahun 2012 mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal sebagai program pendidikan untuk membangun karakter warga negara dengan tujuan akhir agar ia menjadi warga negara yang cerdas dan baik, to smart and good citizens. Adapun juga makna pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah upaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara atau yang sering disebut PPBN agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Adapun juga ciri-ciri dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah materi berupa pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dalam hubungan antara warga negara, dan materi pendidikan pendahuluan bela negara atau PBN. Yang kedua adalah bersifat interdisipliner, dan yang ketiga adalah bertujuan membentuk warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa negara. Adapun komponen utama dari pendidikan kewarganegaraan, yang pertama adalah civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Civic knowledge adalah kewarganegaraan yang berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warga negara diketahui. Yang kedua adalah civic skill
atau keterampilan kewarganegaraan. Civic skill merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Dan yang ketiga adalah civic disposition. Civic disposition atau sikap kewarganegaraan merupakan berkaitan dengan karakter privat dan publik dari setiap warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara. Ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Sasaran pembentukan pribadi warga negara meliputi 3 komponen. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah kompetens, dan yang ketiga adalah confidence. Kita mulai dari yang pertama, yaitu komitmen. Komitmen atau civic commitment merupakan warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang berkomitmen. Dan yang kedua adalah civic competence. Civic competence sendiri mempunyai definisi, yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berkenegaraan atau kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu. Dan yang ketiga adalah confidence. Confidence ini merupakan komponen yang paling penting, yang dimana civic confidence sendiri adalah warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri. Adapun beberapa tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah supaya warga negara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah yang dihadapi dewasa ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pada saat ini mempunyai beberapa problem besar seperti korupsi dan masih banyak lagi tentang dunia olahraga ataupun sejenisnya. Yang kedua adalah warga negara harus memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap peradaban serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nilai kehidupan. Di tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan nomor 2 ini lebih menekankan kepada kita semua akan pentingnya kesadaran untuk mengontrol dan juga memanfaatkan teknologi dan perkembangan yang ada pada saat ini. Dan yang ketiga adalah warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif. Yang keempat merupakan warga negara memiliki kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan nilai-nilai kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan. Yang kelima, tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang menyadari bahwa mereka hidup dalam dunia yang terus berkembang, yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru, serta tata cara hidup yang baru. Dan yang keenam adalah warga negara dapat berperan serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar, dan para spesialis. Dan yang ketujuh adalah warga negara memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi. Dan yang ke-8 adalah warga negara memiliki kebanggaan terhadap potensi bangsa, yang dimana penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian dan kerjasama. Adapun juga fungsi pokok dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai pendidikan kebangsaan atau yang disebut nationalistic education. Hal ini merujuk pada pengertian pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang membentuk manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Hal ini ditunjukkan pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Adapun pendidikan yang membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Penjelasan ini dimuat dalam pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Sekian penjelasan dari saya tentang pendidikan kewarganegaraan. Sedikit pesan dari saya, semoga
Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, kita semua sebagai warga negara, terutamanya sebagai mahasiswa, semoga kita selalu berperan aktif dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Asrul Atong pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.